udah nambah ya Kak? Kayaknya ada kendala teknis. Halo Kak Feli, suaranya aman? Hai. Halo. Sekarang personilnya udah nambah ya Kak? Iya, udah nambah. Udah jadi Enak aja lu. udah bertiga sekarang. Kak Feli, Kak itu udah tidur belum nih malam ini? Malam ini aku tidur sih. Aku enggak. Kalau bangun lu mah. Jadi tidur sih, Bible enggak rewel. Alhamdulillah. Dokter Thomas sehat dok? Sehat ya. Ini fansnya Dokter Thomas, selain fansnya Dokter Kak Feli dan Kak itu ada juga nih fans-fansnya Dokter Thomas nih udah ikut bergabung juga sama kita. Ada banyak juga pertanyaan. Oke. Kak Feli, Kak Hito, Dokter Thomas, boleh dong sapa Bina Family-nya yang sekarang udah join nih di live Instagram. Halo. Oke, Kak Feli, Kak Ito, kita langsung aja ya. Ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk dari teman-teman media. Kita terutama teman-teman media dulu nih, udah banyak pertanyaan nih seputar kelahiran Kak Feli dan juga Kak Ito. Nah, ini ada dari teman-teman Halo Selebriti, maaf, dari media RCTI. Mengenai lahiran Sesar, perasaannya gimana sih Kak? Nyangka nggak sih sekarang udah ada baby yang cantik itu? Iya, sampai di sini ya. Baiklah, jawab gimana deh? Apa namanya? Sekarang menurut aku sih benar-benar gak ngerasain yang orang bilang yang serem atau apa itu. Benar-benar kayak nggak berasa apa-apa, happy, terus tiba-tiba dia ketemu sama baby aku aja. Gitu. Dan aku juga ngelakuinnya ini ya dokter, sesarnya Irex ya, sesar Irex. Jadi benar-benar aku di hari itu langsung bisa jalan, duduk, mandi, terus langsung bisa ngurusin Bible gitu. Jadi happy. Terus kalau misalnya nyangka kan sekarang udah punya baby, enggak. Kita berdua karena kalau misalnya lagi nganterin atau lagi kan suka ke kamar bayi gitu ya, buat mandiin baby Bible. Terus kita berdua kayak supaya kita lagi dorong siapa baik. Jadi kayak kita jadi mau apa beneran. Ini masih kayak shock itu nggak nyangka. Masih linglung ya, kalau kata orang-orang linglung nih baru lahiran. Iya, tapi nggak sekali kalau aku linglungnya kayak 2 hari di kemarin. Benar kayak apa namanya masih nggak nyambung. Tapi kalau tadi nggak nyangka kalau sekarang sih udah sadar sepenuhnya, udah nggak linglung lagi, udah tahu kalau ternyata udah punya baby nih, aku lagi gemoy. Oke. Dokter Thomas, boleh diceritain nih dok, kalau misalkan ini kan tadi kan Kak Feli sempat ada sharing menggunakan metode Irex. Kira-kira penerapannya sendiri metode Irex ini ke Kak Feli itu gimana sih dok selama proses persalinan kemarin? Oke, jadi ya sesuai dengan protokol aja yang di rumah sendiri ini ada. Jadi kan puasanya nggak lama-lama, terus juga habis selesai operasi langsung kami hidup segera. Jadi begitu sampai di kamar langsung bisa dikasih makanan, dikasih minum. Terus kayaknya sore-sore 12 jam ya, udah bisa berdiri, bisa jalan. Sampai 12 jam aku. Banyak sampai malam. Biasanya ideal 12 jam, tapi ini lebih cepat lagi. Gitu. Iya. Dan kamu udah mati. 7 jam aku. 7 jam udah bisa. Tadi aja udah TikTok kan tuh sama dokter. Udah, kalau TikTok kan sama dokter Thomas. Jadi 7 jam after persalinan tuh udah bisa warawiri ya Kak, udah keliling-keliling ya. Tapi dari kemarin juga pas aku masih di ruang operasi kan, susternya minta kayak bisa ini nggak muter badannya ke kanan. Aku udah langsung angkat kaki aku ke kanan. Walaupun itu masih dalam rangka obat bius gitu ya, tapi aku masih kayak sadar gitu kakinya udah bisa angkat sendiri. Terus misalnya diangkat belakangnya bisa nggak? Aku angkat udah langsung bisa. Nggak sakit.
Jadi pemulihannya cepet ya Kak untuk dengan penerapan metode IREX ini ya Dok ya. Oke, Kak Feli Kak Ito ada pertanyaan lagi nih. Boleh dong di sounding lagi nih secara langsung. Kemarin kan baru dari tulisan aja nih. Mungkin penyebutannya pada masih banyak yang mau bertanya-tanya, masih banyak yang bingung. Nama dari baby artinya apa? Gimana tuh Pak? Boleh dijelasin? Oke, penyebutannya itu namanya kan Graziella Bible Emanuela. Jadi penyebutan itu tulisannya Graziella, tapi kalau penyebutan itu ada T-nya, Graziella. Soalnya jangan Itali kayak gitu kan, aku suka Itali. Iya. Oke, sepertinya sedang ada kendala koneksi. Halo, Kak Feli, Kak Hito. Oke, nama yang indah banget ya Kak Feli, Kak Hito. Untuk Bina Family dan juga fansnya Kak Feli juga Kak Hito nih, mohon ditunggu sebentar ya, sepertinya ada kendala teknis. Beberapa pertanyaan udah banyak yang masuk nih, mungkin dari Bina Family dan juga teman-teman Kak Feli Hito. Kalau memang ada yang ingin bertanya seputar tadi seperti yang udah kita bahas mengenai dengan metode IREX, itu apa aja sih Kak? Kenapa kok bisa sih beda sama metode persalinan yang sesar yang sebelum-sebelumnya? Ini nanti bisa dijelaskan langsung sih kalau bunda-bunda memang mungkin ingin tahu lebih detail, itu bisa langsung bertanya langsung ke rumah sakit. Ada kontaknya di bio kami, itu bisa dihubungi langsung ke tim marketingnya, atau mungkin bisa aja nih bunda-bunda yang mungkin sekarang sudah dalam kondisi hamil, sudah dalam keadaan mengandung, bisa langsung datang aja ke RSCD Medika untuk appointment dengan dokter-dokter objin kami. Nah, di sana itu bunda bisa kontrol, konsultasi, kira-kira apakah baiknya menggunakan metode IREX ini, apakah mungkin ada yang harus dilakukan dulu sebelumnya. Oke, sudah join kembali. Sepertinya ada kendala teknis ya. Iya, jadi namanya Graziella Bible Emanuela. Bacanya ada T-nya. Sebenarnya kan kalau ejaan tulisannya nggak ada T-nya, tapi cara penyebutannya kita ikutin logat Itali. Grazie itu Grazie. Iya. Artinya apa tuh Kak? artinya Adalah multiplikur atas Tuhan dan penyertaan Tuhan yang menjadi nyata. Karena memang kehadirannya Bible ini kita benar-benar nggak nyangka seperti kepercayaan, buah hati ya. Dari bulan pokoknya kita masih di Labuan Bajo, tiba-tiba aku tes ternyata aku positif, terus ternyata udah 5 minggu ya dong, udah 5 minggu, aku nanya sama dokter, kayak dokter ini ada nggak? Soalnya kan aku betul nanya apa ya dok? Kayak takutnya yang nggak ada isinya, yang kosong atau janinnya nggak berkembang, jadi panik gitu. Jadi benar-benar pas aku udah tahu udah positif, aku ngecek itu sampai besokannya dicek lagi pakai alat lagi, baru habis itu pas itu pulang itu langsung ketemu sama dokter Thomas, langsung lah dia nangis karena bener-bener padahal masih lihat kantongnya doang, masih lihat kantongnya doang ya dok, jadinya belum ada. Iya, kontrol berikutnya baru ada. Kan tanya udah keluar ini enaknya. Kak Feli Kak Ito, kira-kira kalau respon dari keluarganya ini kan Kak Feli ini kan memang anak satu-satunya ya kalau dari keluarga Kak Feli. Respon mama, respon saudara-saudara di rumah gimana sih Kak pas tahu baby girl is coming? Iya, udah pada nggak sabar sebenarnya kan. Rencananya tadi itu 17 November ya dok, 17 November rencananya. Terus udah gitu ternyata pas aku ulang tahun 2 November tuh aku langsung WhatsApp dokter Thomas, dok aku kayaknya kontraksi deh. Terus dokter tanya kontraksi kayak gimana, karena kan aku belum pernah kontraksi, jadi aku juga masih nanya kontraksi tuh kayak gimana sih, mulai kayak gimana. Dokter bilang kayak kram kalau lagi mau haid, tapi ini lebih parah. Aku kalau haid nggak pernah kram juga, jadi kayak aduh aku gimana ngejelasin aku kontraksi apa enggak tuh gimana, aku bingung. Akhirnya aku cuma bilang pokoknya aku mau naik tangga nggak bisa, aku ngerangkak jalannya.
saking sakitnya kiri kanan. Oh ya udah berarti itu kontraksi. Coba dilihat di 10 menit sekali atau apa gitu ya dok. Kalau masih ada kontraksi lagi, berarti beneran kontraksi. Kamu ke UGD gitu kata dokter Thomas. Udah kita langsung ke UGD gitu. Besokannya, itu nanti udah malam. Besokannya terus bener ada kontraksi dok. Oke. Kavelo jadinya kan kita itu nih. Kaveli, Kahito, Dokter Thomas, mau tahu dong ceritanya kenapa akhirnya memilih metode persalinan SC? Mungkin banyak yang pengen tahu nih. Mungkin dari Dokter Thomas dok, kenapa sih akhirnya dokter dan Kaveli memutuskan untuk oke deh kita SC aja dengan metode IREX ini? Mungkin ada beberapa alasan atau mungkin ada sejarahnya nih kenapa pengen SC atau gimana, bisa dijelasin dan diceritakan. Oke, berarti ini sih. Aku sih dari waktu itu nanya sama dokter. Aku bilang, dokter aku pengen persalinan normal. Terus dari itu dokter bilang oke gitu kan. Terus dari itu karena aku sempat beberapa kali ke UGD karena aku kecerahan, terus juga ada potensi dan juga. Jadi aku kayak mikirnya, dokter apa aku sesar ya? Terus dokter Thomas pun cuma bilang, nanti kita lihat 36 minggu normal atau sesar. Kalau sekarang ditentuin ya itu namanya cuma raba-raba doang ya dok. Jadi dokter bilang nanti kita lihat 36 jadi gimana normal atau sesar. Nah tapi ya begitu aku mikir kayak ini kan lagi pandemi kayak gitu kan kita harus benar-benar ngikutin prokes ya. Jadi kayak kalau melahirkan pun harus dulu hamil 1 sebelum masuk. Sudah gitu juga nanti pas di rumah sakit itu lagi, jadi benar-benar diinfeksi semuanya. Jadi aku karena aku anak kepanikan banget, aku nggak siap kalau udah pecah ketuban atau kontraksi, terus aku harus nunggu hasil aku dulu baru pembahasan atau apa gitu. Jadi aku kayak lebih prepare ya kak? Iya, pengen lebih prepare banget sih, karena namanya juga anak pertama. Isu pertama juga dalam keluarga dan maksudnya memang keadaan lagi aku jadi memang lebih harapannya sekarang ada IREX kurang lah bener lancar banget lahirannya kayak air aja gitu ngalir gitu. Jadi ya udah, jadi bukan dari awal pun dokter Thomas ngomong langsung kayak nanti sesar aja, enggak, tapi bener kayak kita lihat dulu 36 minggu, kalau bisa normal, kalau sesar gitu. Tapi aku yang memang harus ngambil keputusan, aku mau sesar dan mengiras. Karena banyak teman-teman aku juga yang di Indonesia, itu tuh pada nyaraninnya IREX deh. Itu benar-benar kayak buat aku yang pecicilan, ya selama hamil 9 bulan aku nggak bisa pecicilan santet, aku langsung bisa balik pecicilan lagi gitu. Dan gak hoax, beneran. Tantangan-tantangan pada saat hamil langsung hilang ya kak? Iya, favorit bulan pas udah keluar anaknya langsung hah? Aku bebas gitu ya kak. Oke, Dokter Thomas mau bertanya dong, dokter sebenarnya Kaveli ini tipe-tipe pasien yang gimana sih? Mungkin kan ada nih pasien yang sakit sedikit, agak ngeluh. Nah, kayaknya Kaveli ini tipe-tipe pasien yang kuat ya dok ya. Maksudnya karena mungkin dari fisiknya, dari psikisnya juga. Mungkin kan dokter pasti lebih tahu nih karena setiap bulan kan yang memantau. Mulai dari gizi, perkembangan, dan juga kondisi dari Kaveli sendiri. Kira-kira gimana tuh dok? Ya, kalau saya sih modelnya yang pasien yang ini ya tahan, tapi sih tahan, cuman panik kali ya. Panik, Karno. Heboh gitu. Yoi. Main overall oke kok, dia termasuk sayang lagi lah ya. maksudnya baik itu dalam arti mulut gitu. Oh iya. Ada kan pasien banyak Iya. Dia lebih baik nanya. Ganggu Thomas harus nanya ya oke gitu. Kalau dokter udah bilang A, aku sih langsung A gitu, ngikutin. Kayak misalnya gitu aja, dok aku mau cat rambut dong, boleh nggak? Gitu kayak dia nggak usah gini-gini dulu. Nanti gimana, maksudnya kan nggak tahu apa segala macamnya. Ya udah aku langsung urut, oke.
maksudnya chat rambut aja tuh aku WhatsApp Dr. Thomas dan Dr. Thomas ngeladenin. Ya, tapi ya dok, Bible nggak gerak dikirimnya udah 2 jam, ya udah ntar dikasih tahu coba disenterin, terus kayak gitu diapain lagi dok waktu itu? Kasih lagu, kasih makan yang manis-manis, ya makan yang manis, ya sudah enak makan yang manis-manis. Banget lagi pas tinggal kerja aja dia kan selalu tanya gimana. Ini kita juga sebenarnya pamitan. Kamu kayak gitu makan apa aja kan main dia makan terus kan asal pas makan ya ya udah selamanya. Waktu itu kita sempat makan permen terus sampai 10 bungkus apa ya? Makan permen terus sampai 10 bungkus baru habis itu ditarik kandungan di belakangnya tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Terus aku tuh konsep dokter mau pengakuan dosa, aku keluar permen tapi aku nggak tahu kalau ternyata nggak boleh. Terus ya udah dokter kalau udah tahu nggak boleh ya udah, kalau udah terlanjur ya udah gitu ya. Pelajaran buat nextnya. Iya, pelajaran untuk next ini sekarang nggak apa-apa kalau mau beli makanan aku udah pengen banget. Kalau kita dicek aman nggak buat ibu hamil gitu. Sama sekarang berarti akan tuh disui. Itu deh. Pokoknya kalau ditanya dokter tuh petres banget. Ya aku. Jadi happy ya kak. Jadi dari memang dari Kak Feli itu tipe mama yang aktif ya dok. Maksudnya banyak bertanya, pengen tahu nih kebaikan-kebaikan untuk bunda dan untuk calon babynya sendiri. Dok, kemarin itu kan kalau nggak salah sempat Kak Feli itu sempat masuk rumah sakit ya. Kira-kira kenapa sih dok sama Kak Feli? Mungkin bisa diceritakan juga nih. Kok bisa waktu itu sampai akhirnya masuk rumah sakit? Kalau nggak salah sempat bed rest semalaman ya di rumah sakit waktu itu. Oke, waktu itu kan 6 bulan. Ya, jadi kan dia kan kemarin aktif, terus hamilnya nggak pernah ada keluhan yang gimana-gimana. Terus kemarin tuh sempat kelas gitu, jadi kan ya panik, makanya kita observasi aja deh gitu. Ya kayak istirahat kan, kalau di rumah sakit dia nggak bisa ngapain, gitu, tidur aja gitu, dia aman. Oke, jadi cuma flek-flek biasa kan ya. waktu itu partner tadi juga dibawa. Iya, rasanya sempat marina gitu ya. Tapi bukan rasa, tapi ya. Jadi sempat kayak ada ekornya doang apa gitu. Dijelasin sama dokter. Dokter juga. Jadi kalau gitu minum semalam ya, supaya lebih aman juga, terus biar misalnya nanti obatnya juga kan kalau dari infus infus lebih lebih cepat gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah masih aman ya dokter Kak Feli. Ada pertanyaan lagi nih Kak Feli dari teman-teman media. Kakak kira-kira nanti akan ngurus sendiri atau sama babysitter? Aku pengennya ngurus sendiri sih. Aku pengen ngurus sendiri guys. Aku tuh pengen ngurus sendiri dulu karena maksudnya paling aku akan ya gitu kan juga terus dari juga bakal minta bantuan dari mama sih pasti dari mama jadi bakalan kayak gitu sih karena bukan nggak pengen pakai babysitter tapi kita pengen mencoba dulu aja memberikan yang terbaik bisa aku dulu gitu. Jadi tetap mau biar bondingnya lebih kuat ya Kak sama baby ya, biar dipegang sendiri. Gitu. Iya. Kak Feli, Kak Ito, kira-kira nih mungkin lebih ke Kak Feli ya. After melahirkan ini nanti beberapa bulan mau lanjut langsung syuting lagi atau mau sama Bible dulu? Bible, Bible. Yomelin, Bible, baby Bible. Bible dong. Baby Bible. Kayaknya Dito duluan sih yang balik syuting. Dito duluan yang balik syuting, tapi pun gak sekarang ya saya. Mungkin di awal tahun, kalau sekarang kita benar-benar mau fokus ngurusin Bible dulu. Terus udah gitu juga kan pengennya masih belajar untuk mengasihi juga ya. Jadi kayak pengennya pengen ngasih eksklusif 6 bulan. Terus juga maksudnya pengen sambil lihat kondisi juga sih, kalau masih pandemi kayak gini kan karena juga ya kalau misalnya ketemu banyak orang terus syuting terus baru ketemu sama baby ini kan baru 3 hari ya,
ya kan, jadi kayak Untuk hari ketiga. besok hari ketiga, hari ini Masuk, dong. masuk Oh, hari masuk hari ketiga, iya. Jadi kayak aku sih, kalau aku pribadi sih kayaknya untuk balik syuting sekarang ini belum. Kalau Vito pun baru mulai start di tahun depan. Iya. Jadi mau fokus dulu sama Baby Bible ya. Udah nggak salah ya Kak? Nggak salah. Langsung ngegas soal tadi, makanya ini fansnya Kak Feli jangan sampai ya salah sebut nama lagi ya. Pokoknya nih namanya itu adalah sebuah pilihan terbaik untuk sang calon sang buah hati dari orang tua. Keren banget. Kak Feli, Kak itu mau nanya lagi dong. Kira-kira kalau untuk ASI eksklusifnya emang rencana mau untuk 6 bulan aja dulu atau mau langsung 2 tahun nih ASI eksklusifnya? Oh, kalau itu gimana sih dok? Bukannya? Oke, jadi sebenarnya kalau ASI eksklusif kan 6 bulan, tapi setelah 6 bulan kan ya tetap pakai ASI, tapi kan kalau di minum ASI itu udah nggak cukup, biasanya ada empatnya. Iya, Karena benar gitu. Siap. Aku sih kalau maksudnya ASI eksklusif kan 6 bulannya tuh, tapi setelah empati maksudnya ya terus ngasih ASI eksklusif, ya ASI juga buat Bible. Biar nggak tahu terserah dia mau setahun 2 tahun, tapi mentok berapa lama sih mentok? 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun baru yang mulai nyapu itu apa sih dok nyapu? Sisain. Oh dipisahin. 2 tahun. Oh, iya berarti ya kayaknya jangan fokus di 2 tahun lah. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa ya Kak. Ya bener. Amin, amin. Mungkin nanti tahun ketiga ngopi aja berdiam. Feli, kalau boleh tahu nih, dengar-dengar katanya Baby Bible lebih mirip sama Kak Feli, bener emangnya? Iya, ya nggak sih? Coba dong kan teman-teman media lihat, terus dari itu juga followers Instagram dan sesuatu teman-teman lihat gitu. Bible tuh lebih mirip aku nggak sih? Hidungnya ya dok ya? Nanti biar kita tanya Bapak dia. Lebih mirip aku tuh dia malas tuh. Ini belum gitu. Kayak Bible lebih mirip aku, tapi kalau aku tanya sama mami aku kan waktu itu pas kemarin aku lahiran tuh mami aku sempat ikut dulu, terus udah gitu datang untuk nge-support aku gitu kan. Walaupun nggak bisa masuk juga ya, tapi jadi kayak aku pas udah lahir babynya aku nanya sama mami, ini mirip nggak sama aku kecil? Kata mami enggak, tapi miripnya pas aku udah gede ini. Kayaknya miripnya pas aku udah gede. Bagus kalau udah blow up ya kan? Jadi dari perut udah glowing. Udah glow up ya Kak? Kakulet gitu loh. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk dari muka baby sendiri bisa berubah-berubah ya dok? Halo? Udah setak. Gitu. Kamu jawab. Oh, jadi begini ya? Halo, masih masuk? Halo, Kak Feli. Halo Kak Feli, Kak Hito, masih aman? Tes coba kau udah. Tes, aman? Hola. Hola, tes. Aman Kak Feli? Oke. Bye. Aman ya? Ya aman. Oke, kita. Kakak handphoneku. Oke, Kak Feli, Kak Ito, ini kan kemarin habis update foto Baby Bible nih. Itu banyak yang nanya, kok bisa sih ada langsung pipitnya? Itu langsung pipit dari mana sih Kak? Dari Kak Ito apa dari Kak Feli? Kayaknya kiri Hito kanan aku deh. Mana kamu ada? Ada aku. Kakak handphone harus sambil. Aku ada, tapi ketutupan lemak. Iya, benar. Ada kalau lagi kurus. Enggak, di sini ada juga. Tapi ya Hito sih emang ada langsung pipit. Kalau aku maksa ya. Kalau aku harus dingin dulu baru keluar gitu. Biar keluar langsung Dipaksa dulu ya Kak? Iya. Tapi kalau dari nananya, mami aku sih emang kiri kanan langsung pipit ya.
Jadi mungkin ngikut kan anak bisa ngikut mamanya juga ya. Aku juga kaget lihat foto-fotonya kayak oh my god udah ketawa terus begitu dia ngeluarin mesin bisnisnya. Aku kayak demi apa, dan yang aku aware apa yang aku lihat juga dia ini dagunya belahnya berberat kelihatan gitu. Cantik banget itu Kak. Amin. Kak Meli, Kak Iko, ada ini enggak? Kan sekarang ini kan misalnya dari banyak banget nih berita-berita tentang baby blues. Nah, dari Kak Iko dan Kak Feli sendiri ada merasakan itu nggak sih? Enggak, yang ngejalanin hidup 3 hari ini enggak sampai sih. Malah kayak ketawa-ketawa sendiri ya kalau aku sih emang kalau misalnya bisa sendiri, aku biasanya nggak ngebangun gitu. Kayak, tapi entahnya itu aku suka ngigo sendiri. Jadi kayak misalnya kan, kalau misalnya bayi belum bangun di tengah malam kan aku mau bangunin untuk dibisuin gitu ya. Terus ya udah, aku tiba-tiba manggilnya bisa kepo gitu. Kayak masih kayak wah kayak gue udah mulai error nih. Terus udah gitu tiba-tiba ngomongin kayak jadi kita investasi gitu tuh kayak ngomong apaan gue barusan kayak gitu-gitu. Jadi kayak malah dijadiin suatu pengalaman yang aku bawa fun aja sih, nggak mau dibawa stres kayak aduh gue nggak tidur karena kan emang kerjaan aku juga dari dulu kalau syuting kerjaannya emang begadang ya, jadi nggak gimana sih, nggak berat. Udah terbiasa ya Kak? Udah belajar dari muda? Udah terbiasa, dan pas hamil 9 bulan kemarin aku kebanyakan bed rest ya dong, jadi kayak sekarang penebusan hutang-hutangku yang kebanyakan bed rest itu guys. Itu bukan dari dokter dok, sebenarnya baby blues itu bisa dicegah kah atau mungkin memang ada pengobatannya? Mungkin di sini banyak nih Bina Family, mungkin juga beberapa pasien dokter dan juga pasien-pasien Bina Medica mungkin pasca melahirkan, setelah melahirkan tuh ada yang mungkin suka bertanya-tanya, aduh aku baby blues gak sih, kok suka tiba-tiba itu. Kalau dari dokter sendiri nih penjelasan medisnya untuk baby blues itu seperti apa sih dok? Oke, jadi kan biasanya kalau habis itu kan ada apa ya, anak pertama ya, biasanya kita kaget tuh ibu yang biasanya santai tiba-tiba ada makan dan sebagainya. Kadang-kadang sih kalau dia kelelahan banget itu juga bisa bikin jadi kayak trauma ya, jadi kayak aduh ini capek banget ketemu anak, jadi sama mama ya itu suami juga nggak bisa jadi ya itu tambah sedikit gitu kalau enggak pada proses otomatis banget atau pokoknya yang enggak banget ya gitu, pokoknya pengamannya nggak imbang gitu. Kadang-kadang ya ketika lihat anaknya tuh yang kebayang tuh adalah sakit di anak ya kan pengalaman ya lama-lama dia nggak mulai bayinya ngomong gendong. Kalau emang kayak gitu ya yang paling penting tuh dikenalin buat kita misalnya kayak obat-obatan fun banget, kayak pesan itu yang aku baru pertama kali masuk ruang operasi, yang aku pikir kayak ruang operasi tuh benar-benar bikin tegang, tapi ini tuh benar-benar kayak dari dokter Thomas tim semuanya itu tuh kayak bikin aku jadi sebelum di epidural itu kayak lebih kayak bikin ketawa-ketawa aja, fun, terus puter lagu lagi gitu ya dok ya, puter lagu dalam ruang operasi, jadi kayak benar-benar nggak ngerasain, aku tuh ketawa-ketawa aja padahal lagi di belak gitu, lagi di sesar, aku benar-benar kayak ketawa-ketawa itu aja, jadi nggak ada yang kayak pas lihat baby kayak trauma atau apa, nggak sama sekali. Justru pengalamanku, aku bukan lagi ini ya, bukan iklan, tapi ini benar-benar karena review, kayak benar-benar
pengalamannya tuh happy banget. Jadi kayak ya udah nggak takut mau punya anak kedua, anak ketiga, berapa anak juga akhirnya aku nggak takut sama sekali gitu. Jadi potensi gizi itu nggak ada karena berkecil. Iya, aku suka merawat adik-adikku, adik sepupu, anak-anak tetangga juga aku suka rawat asli. Dari aku TK tuh aku suka banget merawat anak-anak bayi, padahal aku masih TK dulu. Jadi aku kayaknya amin semoga nggak bagus. Tapi biasanya kalau ada apa-apa aku juga langsung nanya sama dokter, oh masih langsung kayak dokter ini kayaknya ini deh. Kayak kemarin aja kalau ngirim-ngirim foto ya, dok ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Gitu. Itu sama dokter Thomas semakin itu. Oke, berarti sebenarnya salah satu pencegahannya itu adalah support system dari terutama salah satunya adalah suami ya dok ya. Itu sih suami siaga sih, cuma memang kayak aku kan pas di rumah sakit Bina Medika ini kan dikunjungin terus juga ada dokter-dokter juga kan, jadi kayak maksudnya ada juga yang ngasih aku kayak dokter anaknya ya dokter anaknya tuh kayak ngomong dokter Diki Ayu tuh ngomong kayak sebenarnya kalau misalnya lagi ngerawat itu memang harus berdua, tapi kalau mamanya lagi begadang papanya jangan begadang. Jadi nanti pas siang tuh gantian, pas siang tuh kita yang lebih ngejagain. Nanti kan aku dibangunin kalau misalnya lagi baby itu atau apa, jadi maksudnya ada yang waras gitu kalau kata dokter Ayu. Karena kan maksudnya kita jadinya kalau misalnya bangunin nih, kayak lagi ngapain bangun dua-duanya karena yang gendong kan pasti satu gitu ya. Jadi menurutku nggak perlu yang kayak bangun gue lagi bangun lo harus bangun juga. Enggak, biasanya aku akan bangunin kalau aku udah nggak kuat, kayak bener-bener kan kadang udah mulai ngelantur gitu atau apa, aku pasti bangun, poi bangun, kamu harus liatin aku mau nyusulin, aku takutnya nanti tiba-tiba aku ketiduran, kalau aku ketiduran kan takutnya palanya jadi nggak ketahan atau apa, jadi lebih ke situ sih. Dan kita kalau setiap dibangunin pasti bangun, kita pasti langsung kayak kita yang langsung kayak gitu. Ada apa walaupun abis itu kumpulin nyawa dulu baru dia harus Siaga ya aku lihat. Sangat siaga. Enggak beneran siaga kok, beneran siaga. Aku juga nggak nyangka sih kalau Dito bisa kayak gitu, karena biasanya ngebangunin dia susah banget. Tapi kalau aku udah kayak, apa gasnya? Iya. Kenapa? Kemarin kan? Akhirnya 2890. Itu mamanya, masih ingat nggak nih? Panjangnya 46, beratnya 2890. Walaupun kemarin kan aku sempat posting pas kontrol terakhir sama dokter tuh 3,2 ya dok ya. Tapi itu kenapa sih dok? Kenapa bisa kayak ternyata lahirnya cuma 2,89? Jadi kan kalau itu kan dia kan pakai perkiraan, pakai rumus. Jadi kan ada ya atau mungkin itu bisa jadi ke beratnya sehari-hari kan kalau rumus kan rumus ukuran, sebenarnya kan kalau bayi kan masih jenisnya beda-beda, ada orang ada orang. Iya. Jadi sebenarnya nggak volume, kalau volume begini biasanya iya sih, dan emang kayak berarti kalau kayak dokter bilang prediksinya 10% ini ya benar, maksudnya dari tapi enggak ini kan enggak di bawah. Net ya, 28 ada 7,5 ya. Tuhan enggak. Oke. Jadi itu sebenarnya kalau orang hamil itu kan bukan sakit ya, jadi mungkin ya pantangannya juga nggak terlalu yang terus makannya itu wajarnya, jangan berlebihan. Terus ya namanya ibu hamil kan kita nggak pernah tahu kalau giginya cukup atau enggak, jadi tiap anak hamil yang penting kita hamil minum gitu, walaupun itu misalnya makanannya atau manual tetap diusahain sih gitu, karena kan bayi kalian ya bayi yang apa yang kalian makan gitu kan, jadi biasanya ya kayak kamu mau rumah kan materialnya mau yang bagus itu kan tergantung kalian yang, jadi kalau kalian makan teratur seperti itu
terus ya tentunya harus bisa berkomunikasi juga dengan dokternya. Paling enak adalah benar-benar baik sama pasien, jadi kalau emang ada apa-apa, ada masalah, yang dokter masih juga nyaman enak. Jadi ya kalau memang misalnya ada masalah atau apa, tetap punya trust issue. Saya kalau ada apa-apa ya komunikasi sama dokternya Ntar aku naik turun tangga terus udah gitu mulai ya udah jangan naik turun tangga lagi. Jadi kayak yang sesimpel itu aku curhat. Jadi kayaknya sedekat itu dan memang senyaman itu. Jadi benar-benar kan kalau kita lagi hamil harus ngasih afirmasi ya dok, afirmasi positif. Jadi kayak karena dokternya juga positif banget dan benar-benar kalau itu aku bikin salah pun dokternya juga kan kadang ibu bumil juga sensitif ya kalau misalnya dikasih taunya kata-katanya gimana gitu kan pasti jadi kayak gitu. Tapi kalau itu nggak sampai, jadi aku lebih dari hamil setelah itu sekarang tuh happy banget aja gitu guys. Oke. Selain itu juga mungkin butuh support juga ya dokter ya. Nah kalau misalnya dari support sendiri kemarin tuh pada saat persalinan itu kan itu menemani di dalam juga ya kak ya? Iya. Aku yang motong tali pusar. Iya, dia motong tali pusar loh guys. Menurut media kita yang muter. Kita yang motong tali pusat ya, tali pusat kan. Tali pusat bukan tali pusar. Tali pusatnya baby diver. Ini banyak yang nanya nih dari mungkin pasien-pasien. Aku ditemenin sama Hito, tapi juga semuanya tetap ngikutin prokes. Benar PCR juga kan, jadi kayak itu benar-benar nanya nih dari mungkin pasien-pasien pasien apa kak? Masih masuk kak? Masuk. Oke, berarti ini kan banyak yang nanya juga nih kak. Oh ternyata kalau persalinan tuh boleh ditemenin suami, boleh ini gitu kan. Mungkin ada beberapa pasien-pasien gini-gini juga nih yang sedang nonton juga. Mungkin pertanyaannya sama ya. Jadi kalau misalnya dari bidan sendiri sih udah boleh, memang boleh ya dari awal memang boleh didampingi oleh pendamping, boleh ke suami. Tapi yang persyaratan hanya satu orang dan tentunya melalui proses screening COVID ya kak, berupa PCR dan juga antigen. Dan tentunya suami sendiri sih. Bukan suami orang. Iya. Bahaya kak kalau suami orang. Maksudnya. Oke, dokter kalau misalkan ini kan mungkin kalau dilihat ini dari berat badannya baby Bible sendiri ini termasuk yang normal ke standar kah atau mungkin sebenarnya ada batas berat badan bayi yang lebih bagus lagi nih atau gimana nih dok? Ya berbeda sisi ya standar ya kan ini pasti biasanya baik lagi dari normal ya versi kalau kita main balapan dia keluar pasti dia kayak baik mungkin kalau misalnya kalau 15 dan bisa lebih iya setiap kalau lebih ya dok kan benar-benar udah gak sabar soalnya sih soalnya kan kayaknya kamu sama pada dia kan jadi dia itu kan di situ itu 9 November aja ya 9 November aja ya gitu dia bangga dan dia lagi senang banget tahu guys gara-gara dia Piero ngebalas dari TikTok kalau nggak ini Instagram ini Caranya berarti ya kan sama pilih tanggal 9 ya.
Iya, jadi dulu sebenarnya awalnya ya asal ngikut aja. Kalau ini terakhir di November nih, di Desember bisa di awal Desember. Enggak yang kalau tanggal gue dari Ferry, tanggal kita ada Mami, tanggal aku juga tahu ya kalau bisa ya sama biar sama kayak aku gitu. Karena pas di itu bisa nih di begini juga lebih lebih apa kesempatan terhadap justru malah nggak ada pikiran tanggal-tanggal kita nggak ada ya. Nggak ada. Juga pengen yang tanggalnya mungkin momen kita kayak tanggal 9 tanggal 17 tanggal NK biar momen-momen yang katanya juga. Tapi kita pun nggak maksa gitu bener kontrolnya sama dokter. Gimana Tuhan kan kalau mau ternyata tiba-tiba kan Udah. tanggal berapa ya? 7 gitu misalnya karena itu pasti ya persis bisa pokoknya Ya itu juga dokter kayak waktu itu emang aku bilang kan dok, aku udah berat banget nih jalan ya kan dok ya. Kayak boleh nggak sih 9 November aja, terus kata dokter ya ditahan kalau misalnya nggak ada keluhan yang kayak gimana dan nggak membahayakan tubuh ya 3 jadi nggak sih dok lakukan kayak tanggal gitu ya jadi nanti gue cek sebagian dia tuh ya jadi ternyata yang pas banget tapi itu pun kamu ya jangan sampai tiba-tiba lagi ya dok iya obat kontraksi itu sama dokter supaya nggak apa namanya nggak pulas. Tapi dokter juga udah standby ya. tiba-tiba di tanggal ya udah buat dokter ya standby. Aku juga udah packing, kita juga udah standby itu kita bisa sesuai rencana. Kalau pengen cantik kayak aku banget akhirnya jam 9 apa jam berapa aku terus jam sih kalau sampai segininya. Oke, Kak Meli, ini sebagai wanita yang sudah merasakan yang namanya hamil, yang sudah merasakan yang melahirkan, mungkin Meli bisa kasih, Kak Meli bisa kasih tips-tips nih untuk Bina Family dan juga fans-fans yang Kak Meli ini mungkin yang sekarang sedang dalam keadaan mengandung, kira-kira apa sih tips-tips dari Kak Meli supaya tetap sehat, supaya tetap happy, sampai lancar persalinan. Pokoknya banyak banget yang mau banget untuk merasakan apa yang kita rasakan sekarang misalnya banyak banget yang pengen ada di posisi kita dan dokter kan juga banyak sering bantuin ya dok ya yang maksudnya usaha hamil sampai harus ada protokol dan lain-lain aku kurang paham tapi ya aku kayak benar mengucap syukur aja kalau dikasih kepercayaan sama Tuhan dan semua yang bikin juga pasti ada yang hati gitu ya ini kenapa stres di bawah happy aja semuanya kan yang banyak yang pengen juga tapi bisa belum itu harus semangat terus Mau pas Oke, kayaknya Bina juga udah mulai ini ya, mulai apa mungkin nyari mau investasi ya. oh jawab itu ya Ya, belum ada pertanyaan. Oke, Kak Feli, Kak Hito, kebetulan memang waktu kita terbatas nih untuk teman-teman media juga.
lagi kita sudah menerima waktu jam 12 siang. Sebelum ditutup, untuk Dina Family yang mungkin ini masih banyak penasaran nih sama cerita-cerita Kak Feli dan Kak Niko selama proses kehamilannya sampai hingga akhirnya persalinannya, itu tenang aja, nanti soon akan mengadakan podcast kita berempat lagi, berlima sama Bible, itu dengan Thomas, dengan Kak Feli, Kak Hito, dan juga dengan teman tim marketing yang bertugas. Nanti bisa ditunggu aja, bisa stay ikut aja langsung di YouTube channelnya RSI Dina Medica, yaitu Dina Medica Channel. Ameli, Kak Hito, Dr. Thomas, dan juga teman-teman media yang sudah bergabung, terima kasih banyak untuk waktunya. Kak Hito, persiapan kamar bayi gimana, Kak Hito? Kak Hito, persiapan kamar bayi dan lain-lain gimana?